CNS dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama aku Putri pada CNS hari ini episode 174. Dan pada podcast hari ini Putri akan membahas sesuatu yang cukup menarik nih, yakni dengan tema peran mahasiswa dalam pengabdian masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Nah, hari ini Putri ditemenin sama narasumber keren kita. Di sini ada Kak Taskia dan Kak Zenit. Halo. Sahabat CNS. Halo, sobat CNS. Nah, jadi Kak Taskia dan Kak Zenit ini sekedar informasi nih, ternyata mereka berdua masih seorang mahasiswa di Universitas Mataram, betul? Nah, dan Kak Zenit dan Kak Taskia ini merupakan mahasiswa yang aktif nih, cukup aktif dalam organisasi di kampus, benar Kak? Betul Dan sekali. pastinya mereka berdua ini adalah mahasiswa yang berprestasi yang sering mengikuti lomba-lomba internasional. Ya, Insya Allah. Nasional dan internasional, betul sekali. Ngomong-ngomong terkait tema kita pada hari ini, yakni peran mahasiswa dalam pengabdian masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Kak Taskia dan Kak Zenit ini baru saja menyelesaikan pengabdian sosial ya, pengabdian masyarakat. Nah, Kak Taskia dan Kak Zenit, bagaimana nih pandangan kalian terhadap peran mahasiswa dalam pengabdian masyarakat dan apakah perlu mahasiswa melakukan hal-hal seperti itu? Oke, kalau dari aku sendiri menurutku perlu ya, karena nantinya lambat laun kegiatan pengabdian ini akan tetap terjalin, maksudnya tetap akan terjadi gitu. Ditambah lagi kita mahasiswa, of course ada namanya KKN ya kan di sana. Iya, KKN, nah, dan sejauh manapun ya menurutku kita sekolah atau berkuliah nantinya akan tetap pulang ke kampung halaman dan melakukan pengabdian ke masyarakat. Itu sendiri. Jadi bisa ilmu-ilmu yang dari perkuliahan itu diimplementasikan ke desa, kembali ke kampung halaman seperti itu ya. Itu. Nah, Kak Zenit gimana nih? Kalau dari aku sih kurang lebih sama sih kayak Kurang lebih sama ya. Soalnya kayak ilmu yang kita dapetin di kampus nih, kalau tidak kita implementasikan ke masyarakat, terus kalau bukan kita sebagai mahasiswa kita yang mengimplementasikan ke sana, siapa lagi gitu kan, anak-anak muda nih. Betul sekali. Setelah mahasiswa sudah mendapatkan ilmu-ilmu yang tidak banyak orang bisa mendapatkannya ya. Jadi kita sebagai mahasiswa kembali lagi bisa terjun ikut ke masyarakat untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan di bangku perkuliahan. Betul seperti itu? Betul sekali. Baiklah, opini yang sangat keren ya Kak Taskia, Kak Zenit. Jadi selanjutnya Kak Taskia nih dan Kak Zenit mungkin bisa menceritakan nih sama teman CNS di rumah apa saja kegiatan yang sudah dilakukan dalam pengabdian masyarakat nih. Oke, kalau aku akan mulai ceritain dari aku masuk organisasi English Club, yang dimana English Club itu sebuah salah satu organisasi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi itu lingkupnya fakultas. Di dalam English Club itu ada beberapa proker. Nah, kebetulan di dalam proker itu Public Relation, salah satu namanya itu adalah English Teaching Vacation, yang dimana yang dimana itu program pengabdian masyarakat, yang dimana tahun ini tuh mengangkat tema dari mulai budaya, pendidikan serta sosialnya, seperti itu Mbak Cici. Mungkin kita akan mengulas lagi selanjutnya mungkin ya di sini. Jadi Kak Taskia dan Kak Zenit ini masuk dalam organisasi yang namanya English Club. Club ini organisasi apa nih? Jadi English Club itu seperti namanya English. Jadi dia lebih bergerak ke bidang bahasa Inggris, yang dimana di sana ada kelas-kelas, kemudian ada seminar-seminar juga, serta nggak kalah baiknya tuh ada lomba-lomba juga di sana yang disediakan oleh English Club itu sendiri, serta yang tadi aku bilang itu ada kayak pengabdian ke masyarakat. Jadi kayak balance gitu loh, ada pendidikan, sosial serta budayanya juga ada di sana. Wow, keren sekali ya. English Club ini organisasi yang sangat multi peran ya, bisa dibilang. Ada pendidikannya, ada pengabdian masyarakatnya. Nah, di dalam EC ini, English Club ini, Kak Taskia dan Kak Zenit ini sebagai apa? Kalau aku diamanahkan kemarin menjadi koordinator of public relation. Jadi itu kayak berhubungan sama pihak-pihak luar dari English Club itu sendiri. Wow, kalau Kak Zenit gimana? Kalau aku di English Club itu sebagai anggotanya beliau ini. Oh, jadi sama-sama orang public relation ya, sama-sama orang humas ya. Wah, keren sekali. Jadi public relation sudah berhubungan banyak dengan orang-orang di luar sana nih. Ya, alhamdulillah sih sudah beberapa.
Sudah beberapa? Jadi kemarin sebelum ini juga ada program kerja, kita ngajar juga di panti asuhan di sekitaran di sekitaran Lingsar kalau nggak salah. Lingsar Lombok Barat? Iya. Betul. Kemarin tuh di panti asuhan asal Adem Mulajati. Kita ngajarin anak-anak panti asuhan di sana sembari of course kayak menyelipkan bahasa Inggris juga, ngajarin bahasa Inggris anak-anak di sana seperti itu, Mbak. Wow, keren sekali ya, orang-orang public relation yang sudah bertemu orang-orang hebat di luar sana. Wow, keren sekali nih Sobat CNS. Nah, selanjutnya Kak Taskia, aku penasaran nih terkait tadi English Teaching Vacation. Nah, English Teaching Vacation atau ETV ini itu apa sih, Kak? Oke, untuk English Teaching Vacation-nya nih Kak, sebenarnya ini tuh kita bikin program khusus untuk wadah pengabdian mahasiswa gitu kan, terkhusus untuk teman-teman anggota dari English Club nih. Oke. Gitu, itu sih singkatnya. Gitu. Jadi dalam ETV ini gimana sih? Itu kan tadi asal mulainya ya, awal mula terbentuknya itu ada apa nih? Kenapa tiba-tiba ada ETV gitu? Sebenarnya fun fact-nya ini adalah tahun ketiga ya Mbak Putri. Tahun ketiga. Dari tahun 2022 itu dibuat oleh Presiden English Club tahun 2022, namanya Kak Edwin. Dulu dia mungkin, saya sejujurnya untuk yang lebih mendalamnya tuh kurang paham karena ini tahun ketiga, tapi untuk yang saya tahu sendiri karena melihat ya sumber daya yang ada di Lombok ini kayak gitu-gitu aja gitu loh, cara ngajar dan segala macamnya, maksudnya dan melihat ternyata ada nih komunitas yang cara atau kurikulumnya tuh berbeda dari kita, kayak ngajarinnya tuh kayak diadaptasi dari luar negeri gitu. Setelah kita masuk ke sana dan kita kayak ngelihat nih, oh ternyata kurikulum dan cara ngajar mereka tuh berbeda gitu. Kayak mulai dari ngajarin mereka disiplin nih Mbak Cici, cara mereka buat bersikap, cara mereka untuk menepati tepat waktu, kayak cara ngitungnya tuh sampai diajarin sedetail itu gitu loh. Makanya mungkin di sana kayak terinspirasi dari sana, makanya dibuatlah English Teaching Vacation ini. Wow, gitu. keren sekali ya. Jadi berangkat dari keresahan teman-teman anggota English Club untuk melakukan sesuatu yang lebih baru lagi dalam dunia pendidikan anak-anak, khususnya dalam bahasa Inggris. Benar seperti itu? Oh ya, ditambah juga ini Mbak Putri. Kebetulan kegiatan ini tuh dilaksanakan ketika akhir semester. Jadi setelah kita selesai ujian nih, ada kan vacationnya, nama vacation di sana. Nah, ditambahin supaya anak-anak English Club nih bukan cuman kelas-kelas aja gitu, tapi ada wadah untuk kita staycation bersama anak-anak English Club, dan bahasa Inggrisnya tuh diimplementasikan. Kayak kan kelas-kelas itu tetap dilaksanakan tiap minggu. Nah, gimana sih cara wadah kita tuh untuk mengaplikasikan bahasa Inggris kita ya lewat English Club, English Teaching Vacation ini seperti itu. Keren sekali. Wah, keren ya anak-anak English Club ini bisa mewadahi anggotanya untuk implementasi ilmu-ilmu yang sudah didapatkan gitu ya. Benar banget. Wah, itu kalau ETV itu kegiatannya itu seperti apa aja sih Kak? Oke, mungkin ini sebagai ketupatnya ya kemarin. Kak Zenit ini ketua panitia. Masya Allah, keren sekali nih Sultan. Silakan Kak Zenit. Oke, untuk kegiatannya sih kemarin mungkin tak jelasin dulu latar belakangnya lagi dikit ya. Oh boleh, silakan. Oke. Kebetulan udah ini juga tadi nyambung dari Taskianya. Untuk dari kitanya English Club ini kan kayak komunitas bahasa Inggris nih di Universitas Mataram nih Kak. Nah terus gimana sih kita tuh untuk anggota-anggota kita buat mengimplementasikan ilmu yang kita dapat di kampus gitu, terutama di bidang bahasa Inggris untuk keluar gitu ke masyarakat luas. Nah terus dengan itunya kita juga mau membarengi dengan pengabdian masyarakat gitu Kak. Nah kebetulan kemarin English Teaching Vacation-nya kan kita tempatnya di Gili Trawangan nih Kak. Nah kenapa kita pilihnya di Gili Trawangan? Itu kita udah survei beberapa tempat dan kebetulan untuk yang di Gili Trawangan ini kita udah coba hubungi beberapa tokoh masyarakat di sana, termasuk Pak Kepala Dusun, terus pengusaha-pengusaha yang ada di sana juga gitu. Ternyata mereka benar-benar benar-benar kayak senang banget gitu loh dengan gitu ya. Bener banget. Jadi kayak banyak yang dari mereka juga bilang, oh ya nih bagus nih programnya nih, kita juga perlu nih, yang dari pengusaha-pengusaha hotel terutama yang ada di sana bilangnya. Oke, aku tambahin, it's okay. Mungkin ada dari jadi kenapa milih Gili Trawangan ya Mbak Cici, sesuai dengan namanya vacation.
Mbak Putri. Kenapa milih Gili Trawangan ya? Karena pertama itu kita gimana sih cara guide pesertanya kita. Gili Trawangan kan dikenal bukan hanya dari dalam negeri nih, kayak sampai luar negeri tuh orang datang ke Lombok itu ya udah cari Gili Trawangan gitu loh. Nah itu salah satu yang pertama tuh guide pesertanya kita supaya ikut. Terus yang kedua juga tadi benar yang dikatakan oleh Zenith, itu kita sudah berkoordinasi sama pihak-pihak sana yang alhamdulillahnya itu mendapatkan lampu hijau. Jadi kayak mereka tuh mendukung sekali gitu kegiatan kita, ditambah kita tuh mahasiswa dari UNRAM dan kita membawakan program-program seperti konsep itu kemarin tuh kita cleaning beach, terus kita ngajar sama memberikan budaya atau memperkenalkan budaya kita lewat pentas seni kemarin tuh Mbak Putri. Oke. Jadi pelaksanaan ETV ini berapa hari ya? Dan itu ngapain aja? Dari hari pertama, hari kedua, itu bagaimana Kak? Oke, kebetulan kemarin kita 3 hari di sana. 3 hari? 3 hari 4 malam atau? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam gitu. Untuk di hari pertama itu kita isi dengan pembukaan gitu ya. Pembukaannya langsung di Chili House. Kebetulan kita kerjasama juga sama Chili House yang di sana. Terus di hari pertama itu ada challenge juga. Kebetulan dari Pak Kepala Dusunnya juga nitip kayak beliau minta tolong kayak ini dong, tolong dong tanyain nih ke wisatawan asing yang ada di sana kesan dan pesan terhadap Gili Trawangan, kayak apa yang perlu ditambah nih di Gili Trawangan nih gitu. Itu Pak Kepala Dusunnya nitip itu juga, dan alhamdulillah kita realisasikan juga untuk surveinya itu. Kemudian di hari kedua itu kita isi dengan acara mengajar di Chili House-nya lagi, di mana kita ngajar anak-anak di Chili House ya. Betul. Terus untuk sorenya ini hari kedua. Hari kedua sorenya itu kita isi dengan sosialisasi Kak. Sosialisasi dari kebetulan kita ada kerjasama juga sama pihak Jasara Harja. Nah mereka juga ngisi sosialisasi di sana untuk masyarakat sana. Itu sosialisasinya tentang kepatuhan pajak berkendara. Terus untuk malamnya di hari kedua itu kita isi dengan pentas seni Kak. Nah jadi untuk pentas seninya di sini tuh kita konsepin untuk charity show gitu, kayak acara amal gitu Kak. Nah nanti hasilnya kita kerjasama dengan pihak masjidnya juga di sana. Hasil dari charity show-nya kita serahkan ke masjid gitu. Oke, jadi Semeton CNS, Kak Taskia dan Kak Zenith ini sudah melakukan pengabdian masyarakat namanya ETV atau English Teaching Vacation. Nah ini berlokasinya tadi di Gili Trawangan ya. Nah keren sekali nih sudah bisa melakukan pengabdian di Gili Trawangan, yang dimana notabene tempat itu adalah salah satu tujuan wisata untuk turis mancanegara ya. Ya, betul sekali. Nah jadi Kak Taskia, Kak Zenith, peserta dari ETV ini dari mana aja sih? Oke, untuk sasaran pesertanya ya, kebetulan kita memprioritaskan khusus untuk member English Club. Kenapa sih kita memprioritaskan dan tidak membuka dari umum? Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama itu kita ingin memaksimalkan member kita. Tadi saya bilang, udah saya jelaskan dari awal itu kita mau menerapkan atau mengimplementasikan bahasa Inggris kita, karena kita biasanya ya orang Indonesia itu kalau nggak dipaksa nggak mau gitu loh. Jadi makanya lewat sini itu kita ngobrol sama bule, jadi kayak kepaksa buat ngobrolnya, buat ngomongnya, walaupun kayak grammar atau segala macam itu tuh masih berantakan, tapi setidaknya kita mencoba gitu. Itu yang pertama. Kemudian untuk kenapa tidak dibuka untuk umum? Karena untuk kuantitasnya ya dari kita sendiri untuk untuk komite atau panitianya itu keterbatasan dari sana, takutnya tidak bisa menghandle gitu. Kalau cangkupannya makro, jadi kita mengkhususkan hanya untuk member English Club dan ditambah dengan anak kelas internasional. Jadi fun fact-nya ada kelas internasional di FEB, jadi kita membuka delegasi dari kelas internasional tersebut. Seperti itu Mbak Putri. Oke, keren sekali ya Semeton CNS. Jadi di ETV ini pesertanya dari member English Club itu sendiri, dan ada beberapa tambahan dari mahasiswa kelas inter ya, delegasi dari mahasiswa kelas internasional. Oke, Kak Taskia nih, dari yang sudah kita bahas tadi nih, apakah ETV ini berkolaborasi atau
berkolaborasi dengan komunitas atau instansi lainnya. Oke, mungkin untuk berkolaborasi dan bekerja sama memang ada, tapi ada nanti akan dijelaskan untuk dari pihak sponsornya. Tapi di sini saya akan menjelaskan siapa aja sih orang atau komunitas tempat kita bekerja sama, yaitu namanya adalah komunitas Chili House, teman-teman, Semeton CNN, sorry. Jadi kita bekerja sama dengan komunitas Chili House, yang dimana Chili House ini adalah komunitas yang bergerak di bidang pendidikan, yang dimana itu foundernya bernama Miss Ain, dan Miss Ain ini berasal dari Malaysia. Kemudian sedikit menjelaskan, komunitas ini tuh ngajarin anak-anak usia 2-6 tahun. Nah, untuk cabangnya itu ada 2 nih, Semeton, ada di Tanjung sama di Gili Trawangan. Nah, kita sasarannya di Gili Trawangan, dan kemarin sebelum ke Gili Trawangan kita juga sempat ke Tanjungnya seperti itu. Dan kita lihat di mana ngajarnya itu benar-benar kayak sedetail itu. Ketika kita di sana, kayak kita juga ikut belajar jadinya bagaimana cara parenting, bagaimana cara kita bersikap juga di sana. Kayak kita malahan belajar di sana bagaimana kayak menghargai waktu dan segala macamnya seperti itu, Mbak. Oke, jadi di Chili House ini bukan hanya dari pendidikan anak-anak, tetapi juga diajarkan parenting juga. Iya, karakter juga di sana. Keren sekali ya. Untuk Chili House ini tadi dari foundernya Miss Ain dari Malaysia. Wow. Selanjutnya apakah ada komunitas atau lembaga lainnya nih selain Chili House tadi? Ada. Nah, ya mungkin sekalian mengucapin terima kasih juga nih Kak buat instansi-instansi yang udah terlibat. Yang pertama itu dari teman-teman Jasara Harja nih Kak. Kebetulan dari tim Jasara Harjanya juga ikut turut serta juga ke Gili Trawangannya. Jadi mereka ikut langsung terjun? Ya, bener banget. Itu mereka ikut dalam acara mengajar, terus mereka juga yang isi sosialisasi di sana, terus di cleaning beach-nya di hari ketiga juga mereka ikut. Itu yang dari Jasara Harja, kemudian ada juga dari Retro Advertising, terus dari Invest Island juga Kak, Invest Island Foundation. Terus dari Titian Hidayah juga terima kasih banyak. Wah, teman-teman yang udah terlibat. Kemudian ini Kak, ada lagi nih. Di acara kita kan di hari ketiga ada acara cleaning beach tuh. Nah, kebetulan untuk acara cleaning beach-nya kita kerjasama sama komunitas lingkungan di Gili Trawangannya nih Kak. Ada 2 komunitas tuh kebetulan. Komunitas peduli lingkungan yang ada di Gili Trawangan. Iya, seperti itu. Aku lupa sih kurang lebihnya, tapi komunitasnya itu ada di Gili Trawangan, tapi aku lupa namanya. Oke, nggak apa-apa, di search dulu ya namanya. Maklum nih Kak Zenit agak nervous ya. Jadi di sana ada 2 komunitas peduli lingkungan yang ikut berkolaborasi dengan program ETV. Wow. Selanjutnya tadi dari sponsor-sponsor yang sudah disebutkan sama Kak Zenit tadi, itu berarti kurang lebih sponsor itu yang menjadi sumber pendanaan. Yes, benar banget. Betul sekali. Jadi ETV ini mengajukan pembiayaan atau dana ya kepada sponsor-sponsor itu. Wah, keren sekali ya. Jadi teman-teman Semeton CNS, Kak Taskia dan Kak Zenit ini sudah banyak ya relasinya. Sudah banyak dapat sponsor-sponsor ya yang bisa mendukung kegiatan pengabdian masyarakat seperti ini. Wah, memang nggak diragukan lagi nih public relationnya. Insyaallah. Doain ya teman-teman, semoga bisa lebih luas lagi ya Semeton CNN. Amin. Oke, Kak Taskia, Kak Zenit. Putri pengen tahu nih, kan tadi sudah didukung nih sama sponsor atau instansi-instansi yang sudah membantu memberikan dana ya. Nah, selanjutnya apakah peran kampus di sini ikut mendukung dan memfasilitasi kegiatan ini? Of course, karena kita tidak bisa dibilang dilepas gitu aja dari pihak kampus. Ada namanya itu untuk buat biaya untuk proker setiap ormawa, tapi itu dicairkan setelah kegiatan itu berlangsung. Jadi dananya belum cair sebelum kegiatan gitu ya? Iya, sebelum kegiatan belum cair, tapi setelah kegiatan langsung dicairkan kok aman. Aman berarti ya? Aman aja. Oke, berarti pihak birokrasinya aman ya untuk pendanaan. Oke, jadi mungkin sebelum kegiatan tadi di backup oleh dana-dana yang diberikan oleh sponsor, baru akan digantikan
atau akan ditambahkan oleh dana dari kampus, dari birokrasi kampus. Oke. Nah, tadi setelah kita diskusi ngobrol nih, ternyata banyak juga ya kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dalam kegiatan English Teaching Vacation. Selanjutnya Kak Taskia dan Kak Zenit nih, apakah bagaimana sih manfaat dari kegiatan ini bagi peserta khususnya dan penyelenggara kegiatan ETV? Oke. Seperti yang aku bilang tadi ya, itu tujuan utama kami adalah untuk gimana sih cara member kami tuh ngomong dalam artian di sini tuh ngaplikasiin bahasa Inggrisnya gitu. Karena kita memang menyediakan kelas semeton, tapi gimana cara member-member kami itu aktif dan interaktif di sana, yaitu melalui kegiatan ini. Jadi setelah kami melaksanakan kegiatan tersebut dan kita juga melakukan challenge di sana dengan bukti adanya dokumentasi, setelah kegiatan itu banyak review-review dari pesertanya, seperti kayak, oh setelah aku kegiatan ETV ini aku lebih confident nih berbicara bahasa Inggris walaupun grammarku masih berantakan. Terus yang kedua, lebih confident ngomong sama orang walaupun itu turis asing gitu. Terus untuk yang penyelenggaranya, of course kami merasakan relasi yang dimana yang tadi sudah dijelaskan, kita dapat alhamdulillah sponsor yang lumayan alhamdulillah, ditambah juga teman-teman dari luar sana tuh mengenal ETV lebih jauh, of course juga mengenal English Club dari FEB seperti itu. Keren sekali ya. Jadi pihak penyelenggara itu bisa mendapatkan benefit-benefit tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Taskia, dan para peserta juga bisa diajak untuk lebih confident lebih percaya diri untuk bisa berbahasa Inggris dan berbicara dengan orang lain gitu Kak Taskia. Selanjutnya, nah ini tadi kan kita membahas tentang seru-serunya aja nih. Seru-serunya aja nih. Nah, Putri penasaran, apakah ada keluh kesah selama berkegiatan? Mungkin ada tantangan atau cobaan gitu ya. Gimana nih Kak Taskia? Kak Zenit. Keluh kesahnya paling kita yang dari kampus ini kan kemarin pesertanya lumayan tuh Kak, ada 77 orang tuh. 77 orang. Dan yang dari pihak panitia juga mungkin sedikit mengalami kewalahan mungkin ya, karena lokasinya juga jauh dari kampus ya Kak ya. Di Gili Trawangan, belum kita dari penyeberangan, dari transportnya juga itu lumayan menguras tenaga lah dari panitianya gitu. Mungkin untuk kedepannya ya semoga panitia bisa berbenah lah. Dan kebetulan juga ada masukan-masukan nih dari pihak-pihak sponsor. Mereka ngusulinnya kalau bisa pesertanya itu untuk acara-acara selanjutnya dari luar kampus juga bisa ikut tuh. Nah, jadi otomatis target pesertanya makin banyak lagi kan. Betul untuk yang tahun depan nih. Jadi gitu sih untuk keluh kesah dan PR mungkin ya untuk teman-teman panitia nih. Kita bisa lebih siap lagi mungkin untuk tahun depan. Lebih siap lagi. Oke, selanjutnya Kak Taskia, mungkin di sana apakah ada tantangan gitu? Sementara kan dari kemarin yang kita tahu di Gili Trawangan itu sempat mengalami krisis air nih Kak. Nah, gimana itu Kak untuk mensiasati hal tersebut? Sementara kalian membawa banyak pasukan ya Semeton. Oke, jujur sedikit cerita ya Semeton CNN. Kemarin sebelum ada nih berita krisis air yang ada masalah dari PDAM, jujur kemarin itu kami, waduh gimana nih cara nyelesainnya, kok banyak sekali tantangan kegiatan ini gitu. Tapi qadarullah, Allah itu kasih pas di kegiatan itu udah baik lagi gitu. Dan kemarin sebelum itu juga ada beberapa kayak tantangan dan hambatan sebenarnya, mulai dari kita mikirin udah mau hujan nih, gimana nih keselamatan dari peserta. Nah, itulah menurut saya peran dari panitia dan kesulitan dari panitia. Di sana kita melakukan perumbukan dan kita melakukan kayak diskusi ringan gitu, gimana cara kita untuk menyelesaikan hal tersebut, gimana cara kita mensiasati. Nah, kemarin itu soal cuaca, gimana cara kita supaya keselamatan dari peserta kita itu terjamin, yaitu dengan dengan menyewa lebih dari satu perahu gitu, supaya benar-benar keselamatan dari peserta kita tuh terjamin insyaallah gitu. Walaupun dengan beberapa hambatan kayak hujan, ombak dan segala macam, tapi alhamdulillah ketika kegiatan ombaknya aman-aman aja gitu. Dan untuk airnya kemarin alhamdulillah lancar sebelum kegiatan, alhamdulillah. Wah, ini keren sekali tuh Semeton CNS. Jadi teman-teman ini
benar-benar keren ya, bisa menghandle puluhan orang seperti itu dengan tantangan-tantangan yang mungkin bisa kita bilang tidak bisa kita tidak bisa kita atasi gitu ya. Tapi ternyata mereka bisa melalui ujian itu. Aku mau sedikit ini boleh nggak mumpung masih ini aku mau ngecapin kayak boleh. Keren banget sih buat panitia aku sebenarnya ini tanpa mereka ya acara ini nggak bakalan jalan karena jujur di tengah-tengah kegiatan itu kita udah jadi nih konsepnya, ternyata ada lagi plan yang berubah, tapi mereka tuh dengan cekatan kayak ayo kita ngelaksanain rapat nih gimana cara nyelesain kegiatan ini, dan kerennya itu mereka bisa nyelesain itu gitu loh. Alhamdulillah, dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia-panitia saya yang udah bisa nyelesain kegiatan ini dengan maksimal walaupun ada beberapa tantangan seperti itu. Mbak Putri. Aku juga salut nih sama Mbak Kak Taskia dan Kak Zenit dan teman-teman panitia ETV lainnya ya. Kalian keren sekali sih. Luar biasa. Oke, Kak Taskia dan Kak Zenit, dari yang kita sudah bicarakan tadi, diskusikan tadi, apakah kegiatan ETV ini akan diadakan di tahun berikutnya? Karena mungkin sama tahun CNS di sini penasaran nih, pengen ikut gabung. Karena kan tadi sudah direncanakan akan dibuka untuk umum ya tahun depan. Nah, gimana nih? Apakah ada rencana atau bagaimana? Oke, kalau dari saya sendiri ya, sebenarnya ini lebih kepada kepengurusan selanjutnya. Tapi kalau bisa tetap dilaksanakan gitu, karena memang ini salah satu menurut saya penggait dari member untuk masuk ke dalam English Club itu sendiri, karena jujur banyak sekali review-review yang kayak aku mau masuk English Club, mau ikut pengabdian ETV nih karena seru, dari kemarin-kemarin tuh emang seseru itu gitu loh teman-teman. Iya, kayak dari tahun-tahun sebelumnya juga alhamdulillah terlaksana dengan baik, dan di tahun ini ditambah lagi eventnya lebih besar lagi karena memang alhamdulillah didukung dengan dana yang lumayan juga. Wow, keren sekali ya. Selanjutnya Kak Taskia dan Kak Zenit, kalau sudah ada rencana nih tahun depan akan melaksanakan ETV kembali, bagaimana nih harapan-harapannya untuk ETV tahun depan? Oke, harapannya yang pertama kayak yang udah saya bilang tadi sih ya, untuk dari masukan pihak-pihak sponsor nih yang bilang kalau bisa besok pesertanya itu bukan dari dalam kampus aja. Mahasiswa aja. Jadi mungkin lebih diperbanyak lagi kerjasama dengan komunitas-komunitas lingkungan terutama nih Kak. Oke. Terus apalagi ya, untuk target bantuannya mungkin ya. Dan kita kan ada menyalurkan bantuan juga nih Kak. Oh iya, bantuan apa tuh Kak? Untuk kemarin tuh kita ada ngasih kayak meja belajar gitu Kak ke Cili House. Terus kita juga ngasih alat kebersihan untuk masjidnya gitu. Jadi mungkin ya bisa lebih banyak lagi tuh untuk donasinya tuh Kak. Untuk kepanitiaan tahun depan nih, insya Allah bisa lah gitu. Itu sih kalau dari saya. Mungkin dari Taskia gimana tuh? Kalau dari saya sendiri lebih honestly itu lebih kepada pemilihan pemilihan pesertanya. Pemilihan peserta. Ya, karena menurut saya ini pengabdian, yang dimana pengabdian ini pure untuk kita kayak nggak dibayar gitu loh. Jadi kalau memang bisa itu besok walaupun case-nya itu vacation, tapi kita tetap melaksanakan pengabdian yang dimana kita ngurusin anak-anak yang di bidang pendidikan, kita cleaning beach di bidang sosial. Jadi itu benar-benar harus diterapkan, dan memang kalau bisa di tahun depan itu laksanakan wawancara gitu yang memang benar-benar yang ingin mau. Saya mau pengabdiannya bukan sekedar hanya staycation di Gili Trawangan gitu, dan di Gili Trawangan juga kita juga kayak memfasilitasi dengan sedikit memotong biaya gitu loh. Dan kita ndak cuman membebankan kepada peserta kamu pengabdian, tapi kita memberikan fasilitas yang ndak kalah mewah gitu juga di sana gitu loh. Jadi kalau memang bisa harus ada wawancara kalau bisa. Jadi di harapannya untuk tahun depan ya mungkin dari peserta tadi ada seleksi terlebih dahulu buat peserta yang pengen pengabdian tetapi sambil liburan gitu ya, bukan liburan sambil pengabdian gitu. Betul sekali. Kadang kebalik tuh Kak. Iya, kadang kebalik ya. Kadang mungkin karena mikirnya ada vacation gitu, jadi mikirnya liburan aja. Tidak melakukan pengabdian sebagaimana yang seharusnya. Oke, Kak Taskia dan Kak Zenit, apakah ada program selain ETV nih di English Club?
Oke, jadi aku mau sedikit jelasin ya buat teman-teman nih yang berhubung mau masuk di UNRAM, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mahasiswa baru ya? Iya, Yes. Oh betul sekali. Gimana nih Kak Taskia? Jadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada namanya apa namanya? Organisasi English Club. Jadi English Club itu bukan hanya organisasi yang bisa ngebuat kalian nih belajar aja nih, tapi enggak. Tadi yang udah saya jelasin ada kita diwadahi untuk belajar bahasa Inggris, kita diwadahi untuk belajar bersosial, dan kita diwadahi untuk gimana cara kita action dengan cara lomba. Untuk belajarnya nih, kita ada kelas namanya education class. Itu divisinya education class, itu tempat kita belajar buat bahasa Inggris di mana kita diajarkan setiap minggunya. Itu ada kayak debate class, ada speech class. Nah, kemudian untuk sosialnya itu ada public relation, yang dimana nantinya itu teman-teman bukan hanya pengabdian, tapi juga kalau mau mengajar itu akan diwadahi di sana. Kayak semisal bisa ngajarin kayak anak-anak yang ada di sekolah-sekolah. Nanti kita juga ada kerjasama sama pihak luar. Kemudian kita kalau mau bergerak di bidang yang lainnya kayak semisal sumbang menyumbang, itu ada galang dana. Kemudian untuk actionnya nih ada namanya divisi SSD sematon. Jadi kayak SSD itu gimana cara teman-teman udah nih belajar di kelas-kelas itu, gimana cara teman-teman untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan gitu. Kayak udah debate kelas nih, gimana cara teman-teman untuk mengaplikasikan debate itu. Nah, diwadahi lah di sana di SSD kelas itu dengan menyediakan ada namanya Ekom. Jadi di Ekom itu tempat untuk kita ikut lomba gitu. Gimana cara kita kayak show up di depan orang-orang untuk menunjukkan ini loh kemampuan saya, seperti itu. Dan yang terakhir ada juga fun zone, yang dimana itu fun zone itu divisi yang dimana kita belajar, tapi belajarnya itu yang secara fun, seperti itu teman-teman. Jadi kayak English Club itu bukan hanya tempat kita untuk serius-serius aja, bukan hanya tempat untuk kita kayak belajarnya kita udah mahasiswa nih, tetapi kita perlu juga untuk refreshing otak. Nah, di sini ada namanya keseimbangan di English Club itu. Oke, Sobat CNS, mereka ini keren sekali ya. Jadi di dalam English Club ini ternyata bukan hanya organisasi English Club ya, English yang bahasa Inggris aja, tetapi di mana anggotanya juga menjadi wadah untuk pengembangan diri, untuk bisa berbicara bahasa Inggris yang lebih lancar lagi yang lebih bagus lagi. Dan ada beberapa kegiatan-kegiatan juga yang bisa meningkatkan skill bahasa Inggris. Dan tadi juga ada untuk membalance dari kegiatan perkuliahan dan kegiatan organisasi yang lebih bermanfaat tentunya. Oke, Kak Taskia dan Kak Zenit nih, Putri mau nanya nih untuk opini kalian terkait bagaimana sih mahasiswa itu dalam mengoptimalkan potensi dan kompetisinya dalam mendukung kegiatan pengabdian masyarakat seperti ini. Oke, kalau dari aku sendiri kuncinya cuma satu sih, apa-apa itu confident. Kalau kita confident kayak apapun yang mau kita keluarkan akan keluar gitu. Percuma kita punya skill kalau kita tidak confident atau kayak mau show up. Jadi kayak kalau diem aja nih, nggak akan ada yang tahu kalau kita nggak confident gitu. Jadi kuncinya menurut aku adalah confident, cara memaksimalkannya itu, seperti itu. Oke, Semeton CNS dari quotes Kak Taskia nih, Taskia 2024. Apa tadi? Kuncinya adalah confident, Kuncinya teman-teman. adalah confident, Semeton. Oke, Kak Zenit, Kak Taskia, gimana sih saran kalian untuk mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang ingin berperan aktif dalam pengabdian masyarakat seperti ini, tapi tidak tahu cara memulainya? Oke, kalau dari Zenit? Oke, kalau saya sih simpel aja, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu teman-teman. Nah, betul sekali. Ikut organisasi kampus teman-teman, selain bisa nambah relasi, nambah pengalaman juga teman-teman. Terus kita juga bisa beraktivitas. Aktivitasnya bukan cuma di kampus saja kok teman-teman. Kayak yang tadi nih ya, TV, English Teaching Vacation, kita keluar kampus, kita berinteraksi dengan masyarakat sana, dan kita juga memberikan dampak gitu loh ke masyarakat sana gitu loh. Itu jadi ikut organisasi kampus. Oke, organisasi kampus ini juga bisa mencegah kita melakukan hal-hal yang di luar kendali kita ya, seperti menjauhi kita dari jerat narkoba. Betul seperti itu. Oke. Nah, Kak Taskia dan Kak Zenit, kalian kan ini masih mahasiswa ya, masih ikut sering melakukan kegiatan-kegiatan kampus, organisasi seperti itu. Nah, gimana sih cara kalian mengintegrasikan pengabdian masyarakat dengan pembelajaran di dalam kelas? Apakah ada hubungannya nih yang bisa kalian
hubungkan gitu dari kegiatan kalian dengan pembelajaran yang ada di dalam kelas? Kalau dari saya sendiri penting banget sih, dan kayak banyak banget saya belajar dari pengabdian. Salah satu contohnya itu saya kan ngerasa kayak mungkin nggak cuma saya sendiri ya, kayak ngerasa kurang aja gitu loh ketika masih jadi mahasiswa nih, kayak uang bulanan saya kurang nih, cuma segini setiap bulan. Tapi ketika masuk ke dalam masyarakat dan ngelihat kayak susahnya cari duit teman-teman, semeton, kayak ngelihat nih ketika pengabdian, kayak lihat orang-orang di terpencil, kayak daerah terpencil, saya merasa kayak saya masih beruntung nih ternyata dengan uang yang sudah diberikan orang tua segitu banyaknya, dengan fasilitas yang sudah diberikan orang tua. Jadi saya merasa sadar gitu, kayak ternyata saya lebih beruntung dari apa yang saya pikirkan gitu. Untuk yang pengaplikasian di kelas itu lebih ke kayak bagaimana cara bersikap sih, semeton. Jadi lebih ke kayak bersikap di masyarakat itu sebenarnya 11-12 gitu, bagaimana cara kita bersikap di dalam kelas, kayak cara kita menghargai orang yang ngomong, kayak bagaimana cara kita kayak lebih bersikap lemah lembut. Kayak itu hal-hal basic yang bisa kita pelajari di masyarakat dan bisa kita terapkan di kelas, seperti implementasikan di dalam kelas begitu ya. Iya. Jadi mungkin nanti ada permasalahan yang ada di masyarakat gitu, bisa kita bawakan ke kelas itu untuk kita diskusikan kembali seperti itu dengan dosen-dosen yang mengajar kita gitu ya. Oke, Kak Zenit nih, aku mau nanya sama Kak Zenit. Untuk pandangan Kak Zenit nih sebagai mahasiswa terhadap bahaya narkoba bagi mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat itu seperti apa sih? Oke, kalau dari aku sih mungkin lebih ke arah cari kesibukan ya Kak ya. Oke. Jadi kayak ya itu dia tadi, mungkin ikut organisasi itu bisa jadi salah satu solusi lah untuk hal itu. Terus biasanya kan untuk terjerumus ke hal-hal yang seperti ini, kita tuh kadang karena gabut terus tiba-tiba kepikiran gitu kayak bukan hanya karena diajakin, kadang tanpa diajak pun kita kan ngerasa penasaran gitu kan kayak. Nah jadi mungkin ya itu isi waktu jangan sampai terlalu banyak tidur karena masih muda juga nih kan. Nah masa muda tidur aja kan. Nah gitu, mungkin itu dia bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan terutama di kampus sih, kayak ya ini dia kegiatan pengabdian mahasiswa, atau mungkin kegiatan-kegiatan lainnya kayak udah jelasin sama Taskia tadi. Betul. Yang ada di English Club gitu sih kalau dari saya. Oke, Kak Zenit, terima kasih. Jadi menurut Kak Zenit nih tadi, untuk menghindari kita dari jerat narkoba sebagai mahasiswa itu bisa dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya selain tadi menghindar dari orang-orang yang berpotensi untuk menjerumuskan kita dalam bahaya narkoba. Oke, Kak Taskia, ada tambahan? Kalau dari saya sendiri benar yang dikatakan oleh Zenit, kuncinya adalah lingkungan, teman-teman. Kayak lingkungan itu benar-benar berpengaruh di kita. Istilahnya tuh, pernah denger nggak istilah kayak kalau teman kamu jualan parfum kamu kayak ikut baunya gitu. Betul sekali. Jadi kayak lingkungan itu sangat berpengaruh. Tapi saya ngerasa di English Club itu, maaf ya sedikit menyinggung, di English Club itu orang-orang di sana itu positive vibes semua gitu, kayak saya ngerasa keluarga di sana. Ya saya ngerasa tuh English Club itu adalah keluarga saya, yang dimana itu saya kan orang jauh nih, ngerantau. Saya ketika di English Club kalau nggak ada teman atau gimana, ya udah saya ke Secret untuk sekedar main-main. Daripada gabut, daripada kayak nyoba-nyoba hal yang nggak perlu dicoba, saya mending ke Secret, mending kayak ngobrol-ngobrol pakai bahasa Inggris yang dimana itu bisa ningkatin skill saya. Jadi lebih kepada lingkungannya kita sih sebenarnya, Mbak Putri, seperti itu. Wow, keren sekali ya. Oke, Kak Taskia dan Kak Zenit, nih pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa ya. Mahasiswa tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga bisa berdampak positif dalam masyarakat, mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah didapat dalam bangku perkuliahan di dalam masyarakat, gitu Kak Taskia ya. Dan khususnya dalam dunia pendidikan tadi ya, kita bisa ikut mengajar, seperti itu ya. Oke, kegiatan-kegiatan ini juga bisa menjadi wadah mahasiswa dan anak-anak muda untuk ikut melakukan kegiatan-kegiatan positif, menyalurkan minat dan bakat, sehingga kita bisa terhindar dari kegiatan-kegiatan negatif seperti terhindar dari jerat narkoba, seperti itu ya. Oke, nah Semeton CNS, itu dia pembahasan kita pada hari ini. Episode yang sangat menarik nih, episode CNS
174 dengan tema peran mahasiswa dalam pengabdian masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Terima kasih Kak Taskia dan Kak Zenit atas waktunya ini sudah datang ke BNN, kita sharing-sharing tentang kegiatan-kegiatan yang positif. Terima kasih juga waktunya dan kesempatannya Semeton CNN. Oke, nah baiklah Semeton, sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lewatkan episode podcast CNS lainnya yang tentu saja akan lebih menarik lagi tentu saja pemirsa dan tentu saja Semeton CNS jangan lupa saksikan podcast CNS lainnya hanya di BNN Provinsi NTB. Dan jangan lupa ikuti terus sosial media BNN karena kita ada di Instagram, YouTube, dan TikTok. Oke, aku ini nih mau closing. Oh ya, closing statement ya mungkin ya. Oke. Untuk teman-teman khususnya yang masih ngerasa yang kayak aku belum aku masih stuck, masih ada waktu kok teman-teman. Dan untuk teman-teman yang kayak baru masuk perkuliahan dan masih bingung nih mau ikut organisasi apa atau apa sih yang bisa ngerubah aku, bukan ngerubah sih, lebih ke kayak bisa nih mendorong aku untuk lebih ke arah yang positif. Ikutlah English Club teman-teman. Ikutlah English Club teman-teman ya. Oke, Kak Taskia, Kak Zenit, mari kita pamit dulu. Semeton CNS, aku Putri dan di sini ada Kak Taskia dan Kak Zenit pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke.